Selamat datang pemirsa ke dalam acara Pelajaran Sekolah Sahabat. Pelajaran Sekolah Sahabat kita masih diambil dari kitab Yeremia, sebuah kitab yang menceritakan mengenai perjalanan dari umat Tuhan. Umat Tuhan yang harusnya menjadi terang bagi bangsa-bangsa di sekitarnya. Namun sayangnya mereka gagal untuk melakukan apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan mereka. Kita juga akan melihat mengenai Yeremia, panggilan Tuhan kepadanya, dan misi yang Tuhan berikan. Pelajaran kita pada hari ini berjudul 5 Raja Israel yang terakhir. Kita akan melihat bagaimana perlindungan Tuhan, bagaimana maksud Tuhan untuk menyelamatkan, bahkan di titik-titik yang terakhir. Dan yang paling menyedihkan adalah dari 5 raja terakhir dari bangsa Israel, hanya Yosia yang tetap berlaku benar. Sementara yang lainnya selalu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ayat inti kita pada hari ini terdapat di dalam buku Yeremia 22 ayat 16. Sebelum kita mulai untuk membaca dan belajar, kembali saya undang pemirsa di rumah untuk mengundang seluruh keluarga, sahabat, teman-teman Anda berkumpul bersama-sama, terutama di dalam ibadah pagi dan petang. Anda juga dapat mengambil Alkitab serta buku catatan Anda. Kita akan baca ayat inti kita yang terdapat di dalam buku Yeremia 22, ayatnya yang ke-16. Di sana dikatakan, serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan. Jadi sahabatku, kita bisa baca di sini. Mengenal Tuhan bukan hanya sekedar pengetahuan di dalam pikiran kita saja. Karena di ayat inti kita dibilang, di saat kita mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Bukankah hal itu juga disebut sebagai mengenal Tuhan? Jadi mengenal Tuhan bukanlah sebuah tindakan yang pasif. Bukan hanya mengetahui dari pikiran kita, oh ya saya tahu ini, saya tahu itu, saya tahu itu. Mengenal Tuhan adalah sebuah tindakan yang aktif. Di saat kita mengadili sebuah perkara, memilih sebuah perkara dengan adil. Di saat kita melakukan sesuatu kepada orang yang miskin dengan adil, itu pun disebut sebagai keadilan. Jadi sahabatku, kita bisa membaca di sini bagaimana sesungguhnya yang Tuhan maksudkan kepada bangsa Israel untuk terjadi. Karena kalau kita ingat-ingat, bangsa Israel sesungguhnya pada saat itu bukannya mereka jahat. Pada saat itu mereka adalah penyembah Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka memberikan persembahan, tetap merayakan hari-hari raya mereka. Namun dalam perbuatan mereka, tindakan mereka, mereka pun juga adalah penyembah berhala. Mereka pun adalah pembuat kejahatan. Mereka pun berbicara penuh dengan dusta. Jadi, seseorang mungkin kita bisa berpikir, oh, saya setia kok. Saya pergi ke gereja, bayar persembahan, bayar perpuluhan. Begitu juga dengan bangsa Israel pada saat itu. Mereka memberikan persembahan. Bahkan kalau kita mungkin ya hanya buka dompet, selesai. Mereka kalau memberikan persembahan harus persembahan dari domba yang terbaik. Memberikan persembahan korban harus yang terbaik. Harus yang jantan, yang tidak bercacat. Ini bukan satu hal yang mudah. Mereka lakukan itu, tapi mereka pun melakukan kejahatan. Mereka pun membuat patung berhala, menyembah berhala. Kondisi yang sama yang terjadi pada bangsa Israel dapat juga terjadi di zaman modern dalam kehidupan kita sekarang. Jadi di sini dikatakan ada seorang penulis Rusia yang terkenal yang bernama Fyodor Dostoyevsky. Dia menghabiskan 4 tahun hidupnya di penjara di Siberia pada tahun 1800-an karena tindakan subversi yang ia lakukan terhadap aktivitas politik. Jadi Theodor ini dia dimasukkan ke penjara di Siberia. Nah, kemudian ditulis di dalam pengalamannya, ia berbicara dengan salah satu sahabat narapidana tentang penyesalan mereka
atau sikap mereka yang buruk. Dalam beberapa tahun, dikatakan di dalam tulisan dari Fyodor ini, dalam beberapa tahun dikatakan saya tidak pernah melihat satu tanda pertobatan di kalangan orang-orang ini. Tidak juga jejak penyesalan atas kejahatan mereka. Dan kebanyakan dari mereka menganggap bahwa mereka adalah benar. Inilah sebuah pengalaman hidup dari seorang penulis yang bernama Fyodor, di mana dia ditempatkan di sebuah penjara. Umumnya di saat seorang di penjara, tujuannya adalah mereka bisa menyesali kesalahan mereka. Mereka bisa menyadari agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tetapi yang menariknya, selama dia di penjara selama 4 tahun, tidak satu kali pun dia melihat seorang penjahat yang bertobat dari kesalahan mereka dan tidak mengulangi kesalahan mereka lagi. Di sini dikatakan, bisa saja yang dibicarakan oleh Dostoyevsky tentang kehidupan pengalaman dia di penjara sama seperti 5 raja yang memerintah Yehuda selama pelayanan dari Nabi Yeremia, kecuali Yosia. Satu demi satu para raja ini tampaknya sama sekali tidak bertobat dari tindakan mereka. Bahkan ketika tindakan mereka menjadi lebih jelas membawa bencana yang akan datang, yang Tuhan amarkan kepada Nabi Yeremia. Di sini kita bisa melihat, bayangkan hal ini. Nabi Yeremia, dia melayani di 5 raja terakhir bangsa Israel. Dari 5 itu, hanya Raja Yosia yang diberikan nasihat, dia dengar, dan dia lakukan, dia buat perubahan pada bangsa itu. Namun para penerusnya yang selanjutnya, 4 raja yang terakhir, selalu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bayangkan hal ini. Bahkan tindakan yang mereka lakukan pun, kalau mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, mungkin ya tidak ada efeknya bagi orang lain. Tapi seringkali tindakan, keputusan yang mereka buat berdampak kepada kehancuran bukan hanya keluarga mereka, tapi seluruh bangsa. Sahabatku, yang lebih parah lagi adalah sama seperti para penjahat yang diceritakan oleh Fyodor. Selama dia di penjara, mereka tidak menyesali perbuatan mereka. Hal yang sama juga terjadi kepada bangsa Israel. Berganti-ganti raja, mereka tetap melakukan yang jahat di mata Tuhan. Nabi Yeremia terus dikirim menyampaikan pekabaran, tapi mereka menolak untuk mendengar. Sahabatku yang ada di rumah, di sini dikatakan bahwa Tuhan sesungguhnya tidak pernah berkehendak untuk mengangkat raja bagi orang Israel. Sebelum akhir dari pelajaran pekan ini, kita akan memahami lebih baik mengapa demikian. Juga kita akan mengerti tekanan hebat yang dihadapi Yeremia yang malang selama masa pelayanannya yang tidak dihargai itu. Bayangkan bertahun-tahun melayani raja yang berbeda-beda, pekabarannya tidak mau didengar. Bayangkan hal ini, sesungguhnya sebenarnya rencana awal Tuhan adalah agar umatnya diperintah oleh Tuhan sendiri. Tuhan yang secara langsung menunjuk kepada para imam akan kehendaknya. Lalu para imam mulai menyampaikan. Tetapi sayangnya bangsa Israel, Anda ingat pada zaman sebelum Raja Saul dinobatkan, mereka ingin raja. Karena mereka ingin sama seperti bangsa-bangsa yang lain, yang memiliki seorang manusia yang menjadi pemimpin mereka. Sementara Tuhan ingin memimpin mereka secara langsung. Sahabatku, seringkali dalam kehidupan kita juga ingin memimpin kehidupan kita sendiri, mengambil keputusan kita sendiri, tanpa berkonsultasi lagi dengan Tuhan, tanpa membiarkan dan mempertanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Seringkali kita berpikir, oh, saya mau lakukan ini karena menurut saya itu baik. Saya mau lakukan itu, oh, karena sepertinya bidang saya di situ. Tapi sesungguhnya Tuhan mungkin punya rencana yang jauh lebih baik, jauh lebih indah daripada yang bisa kita pikirkan. Tapi apa yang terjadi kalau kita tidak membiarkan rencana Tuhan itu terlaksana? Justru kita malah melakukan yang kita suka, yang mungkin menurut kita pandai lakukan itu. Sahabatku, ini perlu kita pikirkan baik-baik. Tujuan di mana kita hidup bukan hanya sekedar untuk melakukan kehendak kita. Tuhan punya misi besar untuk masing-masing kita. Walaupun seringkali kita tidak mau dengar, kita tidak mau lakukan, tapi misi itu tetap ada kalau kita mau berbalik dan melakukannya. Namun tentu di saat kita tidak lakukan, akan ada orang lain yang Tuhan akan pilih untuk melakukan misi itu. Namun kesempatan bagi kita akan menjadi hilang. Kita akan mempelajari mengenai raja-raja terakhir dalam perjalanan bangsa Israel sebelum mereka dibawa ke dalam penjajahan di Babylon. Raja-raja yang lebih suka mendengar nasihat orang banyak daripada nasihat firman Tuhan. Sahabatku, pikirkan hal ini. Hal yang sama juga terjadi di dunia modern. Orang lebih suka dengar tentang apa yang, oh, ada orang yang hebat yang katakan. Oh, ada profesor ini yang katakan. Oh, ada orang itu yang katakan. Mereka lebih suka dengar. Kita tidak mau mendengar firman Tuhan. Kita mungkin menjadikan firman Tuhan sebagai sesuatu yang, oh ya, nanti kita baca. Jadi hari ini kita melihat, oleh karena pada saat itu raja-raja dari bangsa Israel tidak mau mendengar nasihat Tuhan, kehancuran bukan hanya pada diri mereka, tapi pada seluruh bangsanya. Hari ini kita juga akan membaca di dalam buku Alfa dan Omega. Di sana dikatakan, pada tahun-tahun terakhir kemurtatan Yehuda, nasihat-nasihat dari nabi-nabi tampaknya sangat sedikit manfaatnya. Dan ketika tentara-tentara orang Kasdim datang untuk ketiga kalinya dan terakhir kali untuk mengepung Yerusalem, pengharapan lenyap dari setiap hati. Yeremia telah meramalkan kebinasaan yang tuntas, dan adalah oleh sebab desakannya supaya menyerah, sehingga pada akhirnya ia dijebloskan ke dalam penjara. Jadi sesungguhnya Yeremia telah memberikan sebuah saran kepada bangsa itu agar mereka jangan melawan, menyerah saja. Karena perbuatan keji yang mereka lakukan tidak mungkin akan dapat membuat Tuhan menolong mereka. Mereka tetap berpikir, oh, Tuhan pasti akan menyelamatkan seperti Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Seperti Tuhan pernah menyelamatkan dalam bertahun-tahun yang sebelumnya di saat mereka diserang. Pengalaman dari para leluhur mereka bagaimana Tuhan menyelamatkan. Mereka tetap ingat itu. Sayangnya mereka lupa untuk menyembah Tuhan dengan cara yang benar. Untuk menyerahkan sepenuhnya hidup mereka kepada Tuhan. Justru oleh karena nasihat yang Yeremia sampaikan, dia dipenjara oleh bangsanya sendiri, oleh orang-orang yang harusnya mendengar perkataannya. Tetapi dikatakan Tuhan tidak membiarkan kekecewaan tanpa pengharapan orang-orang setia yang sisa, yang tetap berada di dalam kota itu. Sementara Yeremia terkurung di bawah pengawasan dari orang-orang yang mencela pekabaran-pekabarannya, kepadanya datang kenyataan-kenyataan segar, suatu kerelaan surga untuk mengampuni dan menyelamatkan, yang merupakan suatu sumber penghiburan yang tidak gagal, bahkan bagi gereja Tuhan sejak hari itu sampai sekarang. Anda bisa bayangkan, di balik penderitaan yang dirasakan oleh Yeremia, bayangkan dimasukkan ke penjara oleh orang-orang yang hendak dia selamatkan. Dicemooh, disiksa,
difitnah oleh orang-orang yang dia ingin untuk selamatkan. Di balik kesedihannya, di balik penderitaannya, di balik penjara di mana dia berada, Tuhan memberikan pengharapan bahwa Tuhan akan rela untuk mengampuni dan menyelamatkan. Sebuah pengalaman yang sama seperti yang dirasakan oleh Yesus. Disalibkan, dipenjara, dicemooh oleh orang-orang yang hendak dia selamatkan. Hari ini kita telah belajar bagaimana Tuhan rindu menyelamatkan bangsanya. Tuhan rindu untuk mengampuni setiap perbuatan dan kesalahan kita. Di balik penghukuman yang segera akan terjadi kepada bangsa Israel pada saat itu, Tuhan memberikan sebuah jalan keselamatan, di mana mereka diberikan janji agar mereka akan bisa kembali lagi ke tempat mereka di Yerusalem. Sahabatku, kita bisa melihat bagaimana surga rela untuk mengampuni dan menyelamatkan. Pikirkan tentang semua jalan yang telah ditunjukkan kepada kita. Kerelaan surga untuk mengampuni dan menyelamatkan. Bagaimanapun juga, hanya salib Kristus, pengorbanan Kristuslah yang menunjukkan bahwa akan ada keselamatan yang sejati. Tentu ada janji secara fisik yang disampaikan. Tetapi Anda bisa bayangkan, di bangsa Israel pada saat itu ada juga orang-orang yang setia, yang mau menurut, yang seolah-olah mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena keputusan dari kebanyakan orang adalah untuk tetap di jalan mereka, untuk tetap menyembah berhala, untuk tetap melakukan yang jahat, untuk melakukan pemberontakan kepada kerajaan Babylon yang sedang mengepung mereka. Sahabatku, bagi mereka pun diberikan janji keselamatan, diberikan jalan keluar dari apa penderitaan yang harus mereka rasakan pada saat itu. Bagaimanapun juga, pengorbanan Kristuslah yang merupakan penggenapan dari kalimat itu. Kita memiliki firman Tuhan yang menyatakan kepada kita tentang rencana keselamatan. Kita telah diberikan karunia roh nubuat, sebuah pemberian yang indah. Apakah cara lain yang ditunjukkan kepada kita tentang kerelaan surga untuk mengampuni dan menyelamatkan? Kita bisa melihat di balik kekejian, kekeras kepalaan, dan kesalahan yang menyakitkan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bayangkan, Tuhan tetap rindu untuk mengampuni dan menyelamatkan. Sungguh ini adalah sebuah pelajaran yang sangat dalam maknanya. Di balik segala kesalahan, segala sakit hati yang kita buat kepada hati Tuhan, tapi Tuhan tetap rindu untuk mengampuni. Tuhan tetap rindu untuk menyelamatkan kita. Inilah pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini mengenai 5 raja terakhir dari bangsa Israel sebelum mereka ditawan di Babylon. Kita melihat bagaimana hampir semua dari mereka, 4 dari mereka, melakukan yang jahat di mata Tuhan. Walaupun nabinya terus dikirim memberikan amaran, memberikan peringatan, tapi mereka tidak mau mendengar. Mereka mengeraskan hati mereka, bahkan nabi Tuhan mereka penjara, mereka siksa, mereka anggap sebagai pembohong. Hari ini dalam hidup kita, Tuhan memberikan kita firman-Nya. Tuhan memberikan petunjuk di dalam Alkitab dan juga roh nubuat. Berbagai terang kebenaran Tuhan berikan bukan untuk memberatkan kita, tapi untuk memberikan petunjuk
kepada jalan yang benar, jalan yang baik yang Tuhan inginkan agar kita lakukan. Tapi sahabatku, hari ini pertanyaannya adalah, apakah kita mau melakukan kehendak Tuhan? Apakah kita mau mendengar suaranya, melakukan kehendaknya, gantinya melakukan kehendak kita sendiri? Bangsa Israel pada saat itu melakukan kesalahan yang besar. Mereka tidak mau dengar. Mereka tidak mau lakukan yang benar. Mereka tidak mau menyingkirkan berhala-berhala dalam hidup mereka. Hari ini, mungkin dalam hidup kita ada berhala-berhala modern yang menyita pikiran, waktu, tenaga kita, menghabiskan uang kita, yang sebenarnya Tuhan titipkan semuanya itu sebagai talenta untuk kita kembangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Namun mungkin kita gunakan dengan sia-sia. Hari ini, marilah kita buat kembali sebuah komitmen perubahan dalam kehidupan. Apapun yang menjadi tantangan, masalah kita pada hari ini, pencobaan yang terus-menerus membuat kita jatuh setiap hari, marilah kita ambil komitmen untuk tetap teguh berjalan bersama dengan Tuhan, untuk melakukan yang benar, memuliakan namanya. Sampai di sini pemirsa, pelajaran sejarah dari 5 raja terakhir. Sampai bertemu lagi ke dalam acara pelajaran sekolah sahabat yang berikutnya. Anda dapat menceritakan pelajaran yang kita baca hari ini kepada keluarga dan sahabat-sahabat Anda. Sampai bertemu lagi, Tuhan memberkati dan Maranatha.